Pemirsa, keluarga korban Vina menanggapi peninjauan kembali yang diajukan 7 terpidana kasus yang terjadi pada 2016 silam. Berikut penelusuran jurnalis NTV Francis Karati ke rumah keluarga Vina, Dewi Arsita di Cirebon, Jawa Barat. Fakta-fakta baru yang terungkap di sepanjang persidangan peninjauan kembali, di mana dalam persidangan sebelumnya di tahun 2016-2017 dinyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan. Namun justru di persidangan PK terungkap fakta bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah kecelakaan tunggal. Lantas bagaimana tanggapan keluarga dari pihak korban terkait fakta-fakta baru yang dihadirkan dalam persidangan PK ini? Untuk itu saya ingin langsung menemui dari keluarga korban, yakni keluarga korban Vina, seperti apa tanggapan mereka. Untuk itu langsung saja kita ke sana. Ini sepertinya ada orang di rumah, saya mau coba langsung ke. Assalamualaikum. Permisi, ini benar rumahnya keluarga Vina ya? Iya. Oh ya, halo Ibu, apa kabar? Ini dengan Bapak? Kakeknya. Oh kakek, Ibu, nenek. Ya. Ini? Kakaknya. Oh ini kakaknya. Halo Ibu. Mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Oh iya. Permisi nih. Ya. Kebetulan banget ada orang di rumah ya. Lagi santai ini ya? Iya. Teh. Maaf. Iya. Sekarang saya berada di rumah dari keluarga Vina, begitu, almarhum Vina, dan kebetulan saya sudah bertemu dengan kakek dari Vina ya. Maaf, boleh namanya dengan Pasadullah. Pasadullah ya. Baik, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit ini ya. Bahkan ini para terpidana kemarin mengajukan sidang peninjauan kembali gitu. Iya. Mengikuti nggak kira-kira dari keluarga sendiri? Enggak pernah mengikuti. Oh, nggak pernah. Iya, Nonton sidangnya juga nggak pernah ya? Enggak. Oh. Kira-kira ada nggak misalnya keinginan gitu untuk hadir di ruang sidang gitu? Untuk tahu aja kira-kira seperti apa Enggak. sih sidang? Oh. Enggak. Kenapa tuh, Mbak? Ya kita udah diserahin sama kepolisian lah. Kalau kita kan jujur aja ya, kita orang awam, nggak tahu masalah hukum, nggak ngerti, jadi pasrah sama kepolisian aja. Saya tidak menuduh si A, si B itu pelakunya, si C pelakunya enggak. Karena apa? Karena saya tidak tahu bentuk orangnya kayak apa, macam apa, nggak tahu. Cuma saya mengikuti dari berita aja, dari awal tuh begitu. Jadi masalah sidang saya nggak pernah ngikuti, terus pelakunya siapa-siapa ya saya nggak ngerti. Itu aja. Yang saya inginkan sih ya, karena sesuai dengan kesurupan waktu si Linda, bahwa si pelakunya ngomongnya si Egi, ya cuma ngertinya itu aja Bapak mah. Jadi ngertinya yang saya pikirkan tuh pelaku utama itu si Egi itu. Kalau ini sih ya nggak begitu percaya, dari awal juga nggak begitu percaya sih. Oh, justru Mbah tuh sebenarnya dari awal pas para terpidana ini ditangkap, justru Mbah juga sebenarnya dari keluarga tuh masih pada ragu ya. Ragu. Emang ini pelakunya gitu? Betul. Oh. Masih ragu. Jadi belum percaya. Ya belum percayanya secepat itu. Terus ya namanya juga pelaku, kalau memang dia melakukan pembunuhan. Kemarin melakukan pembunuhan, tapi kok pagi harinya, besoknya istilahnya kan kok datang ke tempat itu lagi. Jadi agak kejanggalan tuh. Rata-rata kalau udah melakukan begitu ya udah kabur lah, kemana-mana udah. Tapi pernah nggak kegelisahan itu tadi ya yang disampaikan sama Mbah tadi, apa namanya, sempat disampaikan nggak ke pihak kepolisian yang nangkep gitu kan? Biasanya dari pihak keluarga juga suka dipanggilkan untuk memberikan kesaksian. Ada nggak keraguan-raguan itu sempat disampaikan nggak ke pihak kepolisian? Enggak. Kenapa tuh Mbah? Enggak, ya
habisnya bapak kurang paham sih. Jadi bapak sih percaya aja begitu ada penangkapan, oh itu pelakunya udah ditangkap katanya, udah kena. Ya percaya aja bapak mah. Tuh. Karena kan yang tahu kan kepolisian. Kalau bapak kan nggak ngerti. Karena prosesnya waktu itu diserahkan ke polisi. Cuma tuh dipikir sama kita tuh, ya agak janggal sedikit. Ya janggalnya tuh, kok cepet banget tangkapnya tuh. Nah itu waktu itu ceritanya gimana Mbak bisa? Maksudnya pas lagi itu kan semua berawal dari kesurupan, benar nggak? Waktu itu dari keluarga sendiri memang melihat langsung pas Linda kesurupan itu atau gimana tuh? Melihat langsung. Oh memang melihat langsung ya pas Linda kesurupan itu memang ada Mbah juga. Jadi, siapa aja Mbak waktu itu di situ yang ngelihat langsung? Yang lihat itu Mariana sama bapaknya. Pertama kesurupan. Nah itu yang awal-awal kesurupan itu. Bapak juga sebagai kakeknya itu yakin. Karena yakinnya apa? Suaranya persis, segala-gala omongannya tuh persis. Nggak ada perbedaan. Tuh, tapi kalau yang kesini ya kesurupan lagi itu nggak percaya. Agak aneh ya bisa kesurupan berkali-kali gitu maksudnya ya. Halo. Bilang aja suruh lawyer. Iya nanti. Nanti salah lagi apa? Enggak apa-apa orang. Enggak apa-apa. Apa bilang nggak apa-apa baik suruh ke lawyer aja nanti Itu Teh Marliana ya? Iya. Oh. Iya, ini kan sebenarnya kita ingin konfirmasi aja ya biar maksudnya tidak ibaratnya tidak berat sebelah lah gitu kan. Pasti kita juga ingin dengar dari posisi korban sendiri kan, dari keluarga korban dengan adanya persidangan ini. Nah, Mbak, aku pengen tahu deh. Ini kan sebenarnya memang masih agak simpang siur ya. Bahkan dari tadi Mbak sendiri cerita sebenarnya masih ada keraguan-raguan ya untuk dari para terpidana yang sekarang divonis ini. Kalau misalnya nih Mbak, ternyata terungkap fakta baru itu bahwa sebenarnya memang kecelakaan tunggal. Nah, itu dari pihak keluarga gimana? Apakah tetap meyakini ini pembunuhan karena kesurupan tadi ya, atau akhirnya menerima fakta yang baru ini? Kalau saya sih sudah terjadi seperti ini ya pasrah aja lah. Maunya gimana dari pihak hukum. Pihak bapak mah percaya aja. Soalnya apa, dari awal tuh bahwa ngomong kecelakaan tunggal ya pihak keluarga mah di sini ya percaya aja. Percaya makanya begitu bawa langsung dimandiin segala baju, rambut apa tuh saya buang ke laut karena kita percaya. Tapi setelahnya berapa hari ada yang kesurupan. Nah itu baru kagetnya di situ. Terus memang dari awal tuh percaya bahwa kecelakaan tunggal, cuma saya curiganya tuh kok badannya itu rusak. Ini batu kepalanya ini hancur nih. Terus tangan ini patah. Terus kaki ini rusak nih, kaki betis nih. Tuh. Mata ini ya. Terus ya maaf ya kemaluan sampai bengkak. Tapi cuma itu motor tuh nggak apa-apa. Ngomong kecelakaan tunggal, bapak kan kesana waktu berapa harinya tuh kesana ke Talun, melihat HP masih utuh. Kalau memang kecelakaan tunggal dibawa jemping atau gimana kan setidaknya motor tuh rusak lah, pecah. Itu nggak masih utuh motor. Tuh sedikit kecurigaan di situ. Tapi semakin kesini kan ya namanya juga hukum ya, pengacara kan macam-macam. Jadi pihak keluarga sih ya pasrah aja lah.
Soalnya apa? Soalnya cucu saya udah meninggal, nggak mungkin akan kembali hidup lagi. Jadi gimana baiknya polisi aja lah, pasrah. Udah pasrah diserahkan sama ya semua, sama pengacara yang nanganin kan pengacara, makanya ada apa. Cuma ini aja, Bapak nih yang terima Ade nih, ya inisiatif saya sendiri lah. Itu sebetulnya sih suruh ke lawyer, ke pengacara, karena ada yang tanggung jawab itu. Tapi saya yakin ya saya nggak apa-apa lah, karena saya ngomong apa adanya sih ya. Nggak mau karena gini macam-macam, enggak. Apa mah pasrah aja. Karena kan pasti terutama ini dari sisi keluarga korban sebenarnya ingin mencari kebenaran kan sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di 2016 itu kan. Dan memang sekarang kan informasi masih simpang siur. Bahkan tadi juga ada keraguan-raguan ya, kok tiba-tiba secepat itu ditangkap dan bahkan DPO-nya. Awal pertama kejadian, saksi pun nggak ada yang berani muncul. Nah, kenapa sekarang banyak yang muncul? Apa? Uis, belum bisa diladenin ngomong panggil pengacara Pak Reja. Iya, aduh. Uis sama Uis, Mak. Dari orang tua sama kakaknya yang lagi di sana juga bilangnya ke lawyer aja. Ternyata yang nangani dia sih. Takut kalau pihak sini salah bicara. Sebenarnya sih masalahnya itu, masalahnya takut salah bicara, nantinya ke bawah-bawah atau dipanggil atau gimana. Orang-orang yang udah memojokkan keluarga sini. Banyak yang menyalahkan keluarga sini yang kayak gimana. Padahal kan keluarga sini sebagai korban. Ya keluarga korban pihak ini cuma mau cari kebenaran. ya netizen tuh banyak menyalahkan saya, warga sekarang tuh. Padahal kan orang yang ditangkap kan kita nggak tahu. Itu urusannya polisi. Bukan disuruh sama saya, bukan diperintah sama saya kan bukan. Itu urusan polisi. Kalau saya sih pasrah aja. Gimana baiknya polisi aja. Intinya sih mau cari titik terangnya aja. Cuma kan wajar lah kita sebagai pihak korban ya pengen minta keadilan kan. betul. Masa ya cucu saya meninggal nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada ujung kepastiannya. Sampai selama 8 tahun. Betul. Nggak ada kabar beritanya, nggak ada apa. Sekarang di pengadilan saksi-saksi juga pada ngejelekin almarhum. Pada ngejelekin almarhum yang suka kayak gini. Padahal belum tahu kesalahan almarhum kayak gimana lah. Cuma tahu di luarnya saja. Cuma tahu di sini kesalahannya gimana. Itu. Ya, justru itu makanya kita juga ibaratnya kan kita gak mau hanya mendengar dari satu sisi aja. Justru ini kesempatan buat sebenarnya bagaimana sih perasaan keluarga yang sesungguhnya itu kan kita harus tahu gitu. Dengan adanya ya itu tadi kesimpang siuran berita yang selama ini yang akhirnya isunya jadi berkembang kemana-mana. Jadi ini kan sebuah momen begitu ya. Ternyata tuh keluarga pun sebenarnya memiliki perasaan yang sama gitu, masih menyimpan kepedihan yang sama, dan yang pasti ingin tahu kebenarannya seperti apa sih gitu kan. Karena memang pada saat penangkapan pun dan akhirnya persidangan vonis pun itu udah di luar keluarga ya sebenarnya ya. Jadi keluarga juga hanya menerima itu kan ya, bahwa sudah ditangkap, sudah divonis begitu ya. Dan memang tidak pernah mengenal ya ke para terpidana ini, tidak pernah ketemu ya sama sekali ya. Sama sekali nggak kenal, nggak tahu. Jadi makanya kita pasrah tuh yang karena nggak tahu sih. Ini dulu kakak adik saya yang di sana mau ngomong sama Mbak. Oh, yang siapa ini? Yang di Mariana. Oh iya, halo Teh. Halo, selamat siang, Mbak. Iya siang Teh. Saya Dari mau Nusantara nanya, ini, Teh. Mbak, dari media mana ya? Nusantara TV Teh.
Oh, Nusantara TV. Iya. Tadi, wawancara kakek terkait apa ya, Mbak? Ini kita hanya mau klarifikasi aja, kan selama ini kan kita cuma dapat pemberitaan dari satu sisi aja kan Teh ya, kan jangan sampai beritanya simpang siur jadi berat sebelah gitu kan terkesannya gitu, makanya kita ingin Maksudnya berita dari satu sisi itu dari Parudian aja gitu maksudnya? Oh bukan kan, ini kan lagi ada persidangan PK ya, peninjauan kembali kan. Iya betul. Nah kan ada fakta-fakta baru tuh Teh di persidangan. Nah maksudnya kita ingin mengetahui gitu Teh, tanggapan dari keluarga seperti apa gitu Teh. Oh gitu. Ini Mbak, kalau saya kan bukannya melarang ya, bukan melarang gitu. Kebetulan saya juga kan di sini lagi menjalankan ibadah umroh. Jadi sebelum saya menjalankan ibadah umroh juga kan memang semua wartawan itu, semua media gitu kan, kalau menanyakan informasi itu kan ke saya, karena memang lebih baiknya kan dari satu pintu ya Mbak ya. Kalau dari banyak pintu kan saya takutnya nanti bermasalah juga gitu. Nah, kebetulan saya lagi ada di sini, jadi lebih baik saya sarankan Mbak dan semuanya ke lawyer saja Mbak, karena kami takut nanti ada kesalahan gitu loh Mbak. Kalau Mbaknya tidak mau ke lawyer ya paling tidak tunggu saya pulang gitu loh Mbak. Oh iya Teh. Teh kapan kira-kira pulang ya Teh ya? Saya di sini sekitar 12 hari Mbak. Oh 12 hari. Ini baru berangkat berarti ya? Iya. Baru Mbak berangkat. Soalnya kan saya takutnya juga Mbak. Soalnya sudah ada perintah juga dari lawyer gitu kan. Kalau apa-apa kita konsultasi dulu sama lawyer karena biar nggak salah gitu kan. Terus juga kan kalau kakek sama nenek kan sudah berumur, kemungkinan mereka sudah lupa semuanya. Saya yang muda aja kan kadang suka lupa gitu kan. Yang sudah kejadian 8 tahun itu. Jadi tapi kalau dari Teteh sendiri, ada salah-salah juga. Kalau Teteh sendiri ada tanggapan nggak Teh soal yang sidang peninjauan kembali kemarin? Ada tanggapan nggak Teh kalau dari Teteh sendiri? Tanggapan saya sih gini Mbak, kalau terkait sidang PK itu kan sah-sah aja ya. Itu kan haknya masing-masing ya Mbak ya. Itu kan pembelaan dari mereka. Cuman kan keputusan tetap ada di hakim di pengadilan. Saya dan keluarga saya mengikuti keputusan dari pengadilan apapun itu. Kan terkait bukti-bukti yang baru sekarang muncul kayak SMS, WA gitulah kan. Itu saya pastikan saya dan keluarga tidak tahu menahu dari awal. Jadi saya dan keluarga itu dari awal hanya mendengarkan cerita dari tim Parudiana saat itu. Bahwa jalur ceritanya seperti ini, ada bukti CCTV, ada bukti chat-chatan SMS itu saya tidak pernah tahu. Saya hanya diberitahu bahwa ada komunikasi di antara mereka saat itu, tapi tidak pernah ditunjukkan. Chat yang aslinya nggak pernah dikasih lihat ke Teteh juga ya, ke keluarga juga ya? Tidak pernah tahu. Makanya sekarang malah justru saya baru tahu bahwa isinya seperti itu Mbak. Makanya saya sedikitnya, makanya kan dari awal saya sedikitnya meminta Parudiana, karena memang dari awal itu tidak ada komunikasi saya dengan Parudiana itu. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya itu seperti apa gitu kan, nggak tahu. Karena keluarga saya memang benar-benar tidak mengerti hukum Mbak. Tidak tahu soal hukum itu seperti apa, tidak tahu. Berarti berarti selama ini Teteh belum sempat ketemu Parudiana lagi Teh. Sebelum sidang PK ini sempat nggak ada ketemu Parudiana atau Parudiana yang ketemu Teteh keluarga? Sebelum sidang PK ini saya sempat ketemu dengan Parudiana di konferensi pers Cirebon. Pada saat itu hanya ketemu saja, tapi tidak ada ngobrol.
Oh, gitu. Kita salam sapa, saling tegur, cuman nggak ada ngobrol yang intens gitu. Oh, nggak pernah bahas lagi ya Teh ya soal ini ya Teh? Ya, nggak pernah. Karena memang semuanya saya sudah serahkan ke lawyer gitu kan. Saya cerita semuanya ke lawyer. Dari awal kejadian seperti apa itu saya cerita semuanya ke lawyer. Terkait mereka semua sekarang dikatakan salah tangkap, itu keluarga saya tidak tahu menahu, Mbak. Logikanya gini, kalau keluarga saya tahu bahwa ini semua salah tangkap, Ya. buat apa saya buka lagi kasus ini, Mbak? Iya. Justru harusnya mereka itu berterima kasih sama saya dan keluarga saya, karena saya dan keluarga saya mau speak up. Akhirnya semuanya itu kan tergotong mencari tahu faktanya, iya kan? Iya. Tapi di sini keluarga saya sekarang lagi disudutkan, makanya saya sekarang lagi mendekatkan diri dulu sama Allah gitu kan. Seperti itu sih Mbak, karena saya capek, saya lelah, saya setiap kemana-mana pun orang lihat saya sinis gitu kan. Iya. Padahal kenyataannya memang saya tidak tahu menahu dari awal kejadian, dari mereka ditangkap apa saya tidak tahu menahu. Iya, itu justru itu ya, kita semua pengen terang benderang Makanya ya. saya sekarang lagi berziarah dulu lah untuk menenangkan diri saya. Oh, iya Teh. Jadi mohon mengerti gitu Mbak ya. Namanya cari baju cari nih. Ayo Oke Teh. Selamat umroh Teh ya. Tenangin diri dulu di sana. Hanya itu sih Mbak keinginan saya gitu kan. Tolong mohon dimengerti ya Mbak ya. Berarti kan intinya harapan Teteh sama keluarga intinya adalah mengetahui yang sebenar-benarnya gitu kan yang terjadi sama almarhum, begitu ya Teh ya? Iya, makanya kan sekarang saya kaget gitu dengan hasil ekstraksi HP yang sekarang sudah dimunculkan gitu. Iya. Karena memang dari awal itu saya tidak pernah tahu isi HP-nya adik saya itu seperti apa, saya tidak pernah tahu, tidak pernah diperlihatkan, Mbak. Makanya sampai selesainya persidangan pun saya selalu meminta HP adik saya mana, gitu loh. Kenapa tidak dikembalikan? Sampai sekarang, sampai detik ini, sampai hari ini saya dan keluarga tidak menerima HP itu. Oh, berarti keluarga juga sebenarnya sudah meminta ya semua barang-barang bukti yang menyangkut almarhum sudah lama meminta, tapi memang tidak pernah dikembalikan lagi ke pihak keluarga gitu ya Teh ya? Lebih tepatnya setelah selesai persidangan di tahun 2017 ya, selesai persidangan itu ya kalau nggak salah. Nah itu selesai persidangan itu saya dan keluarga tidak pernah dikembalikan HP itu kepada saya dan keluarga. Oh, dikasih tahu nggak Teh posisi handphone semua barang-barangnya milik almarhum, dikasih tahu nggak Teh di mana gitu? Waktu itu dikasih tahu kita harus ngambil di Bandung saat itu. Tapi waktu mau ambil pun nggak dikasih izin juga Teh ya? Tetap nggak dikasih ya barangnya ya? Bukan nggak dikasih izin sih Mbak. Bukan nggak dikasih izin, jadi apa ya? Kami harus mengambilnya ke Bandung. Pada saat itu kan orang tua saya sudah ya bukan tidak mampu ya nelayan gitu kan. Jadi untuk ke Bandung kita pun tidak mengetahui area Bandung seperti apa, wilayah Bandungnya. Nah, halo Teh. Halo. Nggak bisa telepon. Iya, sinyal kayaknya terlalu jauh ini ya. Halo, ya, gimana Teh? Jadi sempat ke Bandung? iya jadi Belum sempat ke Bandung sama sekali berarti ya? Sempat sana. Oh sempat ya? Kan berarti kalian
Iya, jadi waktu selesai sidang, saya kan dikasih surat tuh Mbak sama pihak saya lupa pihak pengadilannya atau pihak mana gitu kan. Ada sekertas surat suruh ambil posisi HP adik saya itu. Nah, pada saat saya mau ngambil HP adik saya, bapak saya mau ngambil HP adik saya itu, dia dikasih tahu suruh ngambilnya di Bandung. Nah, saat itu untuk di Bandung kan kalau kitanya tahu tujuannya Bandungnya di A atau di B, kita tahu tempatnya lah minimal gitu kan. Kan nggak masalah. Ini kan bapak saya nggak tahu tempatnya di Bandungnya di sebelah mana, naik apa gitu kan. Terus juga terkendala biaya juga, jadi sampai sekarang belum diambil. Iya. Makanya sampai sekarang ini ya belum sempat minta lagi ya. Kenapa? Ya. Oke Teh, kalau gitu sinyalnya agak kurang bagus ya. Halo Teh. Halo Teh, sinyalnya kayaknya udah mulai ini ya Teh ya, hilang-hilangan. Iya. Ya, itu tadi udah dapat gambaran sedikit ya sama Teh Marliana terkait waktu 2016 lalu itu memang sebenarnya keluarga juga nggak tahu apa-apa ya, taunya memang sudah ditangkap dan lain sebagainya. Mbak, mungkin ini sedikit kira-kira ini harapan dari keluarga seperti apa sih dengan ini kan sidang masih berjalan dan nanti akan ada keputusan dari Majelis Hakim di Mahkamah Agung. Mungkin harapan dari keluarga seperti apa? Pastinya ini menjadi pertanyaan yang cukup besar juga. Kalau harapan keluarga sih ya keadilan ini supaya betul-betul yang seadil-adilnya. Ya pelakunya ya pengen sampai ketangkep lah pelaku utamanya. Kalau masalah pelaku yang sudah kena di dalam penjara itu urusannya polisi. Karena saya tidak ngerti lah masalah itu. Mau dibebaskan ya monggo, enggak ya terserah itu polisi. Tuh, karena kita juga pihak keluarga, manusia. Nggak mau jangan sampai orang yang tidak bersalah kena tangkap atau salah tangkap. Jangan. Jadi kepengennya keluarganya siapa pelaku utamanya, namanya sesuai dengan kesurupannya si Linda. Kalau memang si Linda bohong atau tidaknya sih itu terserah ya, tapi itu namanya si Egi. Berarti keluarga sampai saat ini masih percaya dengan kesurupannya Linda atau gimana? Dengan ya, akhirnya situasi yang berkembang sekarang? Kalau kita mah dari kesurupan awal tuh percaya. Halo, maaf Mbak ya. Halo Teh, ya. Ya tadi putus-putus sinyalnya, tadi lagi di dalam lift. Oh iya, di dalam lift ya. Jadi intinya harapannya gimana Teh untuk setelah sidang peninjauan kembali ini kan ini sudah harapan keluarga sih tetap dari awal ya, karena dari awal kan ingin kasus ini terungkap. Nah, dengan sekarang terungkapnya salah tangkap semua ya sudah, harapan keluarga sih hanya itu sih Teh. Gak masalah, makanya kan keluarga sekarang semuanya percayakan semuanya ke hukum. Terkait keputusannya itu nanti apa ya, keluarga insya Allah menerimanya gitu. Bagaimanapun nanti keputusan dari Mahkamah Agung itu akan diterima begitu ya. Yang penting keluarga ingin mengetahui kebenarannya gitu. Betul. Kalaupun kita mengotot untuk bilang bahwa ini pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang di awal, karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi, saya lemah. Makanya saat itu saya meminta tolong kepada Pak Rudiana untuk mencari tahu saat itu. Kan, cuman sekarang saya kalaupun ingin seperti dulu mencari tahu lagi siapa pembunuhnya,
saya sedikit trauma traumanya karena takut nanti ada salah tangkap lagi, keluarga saya lagi yang disalahkan gitu. Jadi sekarang saya dan keluarga lebih ke arah pasrah. Kalau memang benar ini pembunuhan dan ada pelakunya, biarkan Allah yang mengadili. Karena memang saya tidak mempunyai bukti dan saksi. Daripada nanti saya salah tangkap, menyusahkan orang gitu kan. Iya, iya. Jadi belajar dari pengalaman ini begitu ya Teh ya. Jangan sampai ada salah tangkap lagi. Jangan sampai ada salah tangkap lagi karena memang saya lemah. Saya menyadari saya lemah, saya tidak mempunyai bukti, saya tidak mempunyai saksi gitu kan. Jadi apapun itu keputusan dari pengadilan, insya Allah saya dan keluarga menerimanya. Tapi kalau dari sisi Teteh sendiri, Teteh juga ini meyakini ini salah tangkap Teh? Apa gimana Teh? Jadi kalau saya meyakini ini kan belum terbukti ya Mbak ya. Makanya kan balik lagi nanti dari pihak pengadilan yang memutuskan ini beneran salah tangkap atau tidak gitu kan. Saya tidak bisa memberikan pernyataan bahwa ini benar salah tangkap. Saya tidak bisa gitu kan, karena memang semuanya saya pasrahkan ke pihak pengadilan, ke pihak yang berwajib gitu kan. Jadi saya tidak bisa menilai bahwa ini beneran salah tangkap atau bukan. Tapi sampai detik ini saya masih mengikuti kasus almarhum saya. Berarti tetap pada hasil akhirnya kita semua menunggu hasil dari keputusan majelis hakim di Mahkamah Agung gitu ya Teh ya, intinya ya Teh ya. Betul, kalau memang misalkan ini salah tangkap ya syukur alhamdulillah. Kasihan kan Mbak kalau memang mereka bukan pelakunya sampai nanti dalam bui sampai seumur hidup gitu kan, kasihan juga kalau memang mereka bukan pelakunya gitu kan. Saya tidak bisa menduga dia pelakunya atau bukan karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi. Kan yang bisa mencari tahu dia pelaku sebenarnya atau bukan itu kan pihak berwajib Mbak. Saya tidak punya kuasa gitu kan. Makanya saya akan serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Terkait mereka salah tangkap ya silakan proses melalui jalur hukum yang sebenarnya gitu kan. Walaupun memang ini dikatakan nanti kan otomatis kalau misalkan sidang ini dikabulkan berarti kan kesimpulannya adik saya ini kecelakaan ya Mbak ya. Iya. Ya sudah tidak apa-apa, kan yang tahu sebenarnya hanya yang di atas, hanya Allah kan yang tahu sebenarnya seperti apa. Dan yang tahu sebenarnya dengan kondisi adik saya itu kan keluarga saya. Berarti tapi saya tidak mau menuntut apapun atau berbicara apapun karena memang balik lagi saya lemah, saya tidak punya saksi dan saya tidak punya bukti. Berarti Teh nanti kalau misalnya ini kita berandai-andai gitu ya Teh ya, seandainya nanti ternyata PK-nya dikabulkan begitu dengan Mahkamah Agung, Teteh tidak akan melakukan ini tindakan hukum apapun begitu ya, maksudnya melaporkan kembali atau ingin membuka kembali kasusnya, ingin kan ini kita pengen sebenarnya terjadi seperti apa sih 2016, Teteh ada nggak kepikiran seperti itu atau ya udah terima aja? Kalau saya ya Mbak ya, kalau saya pribadi hasil kesimpulan dari saksi-saksi yang katanya saya sempat lihat ada yang bilang katanya almarhumah itu standing tak pemotornya itu lah ugal-ugalan standing. Nah saya kan sempat bertanya tuh standing itu apa gitu kan, saya kan memang nggak ngerti ya. Standing itu katanya motor yang diangkat gitu kan. Kalau iya motor diangkat terus ke pedal, harusnya motor itu sedikit pecah, ya kan. Tapi motor itu tidak ada yang pecah Mbak. Dan masalah katanya mungkin daging ada di baut ada pempelan daging gitu kan. Adik saya tidak ada yang namanya dagingnya kelupas itu nggak ada. Jadi entah itu daging siapa ya saya tidak tahu, tapi ya jasad adik saya itu tidak ada yang tergompel, itu tidak ada. Hanya luka kayak luka sobekan gitu, sama patah tulang atau remuk gitu. Nah terus
dikatakan apalagi tadi itu ya. Sebenarnya saya sangat menyayangkan kesaksian dari teman almarhumah adik saya yang bernama Meksa Samawiti. Saya menyayangkan dia bilang bahwa adik saya itu tidak pernah pulang. Itu salah besar. Adik saya tidak pernah pulang itu memang 1 minggu sebelumnya, 1 minggu menjelang kejadian. Pada saat kejadian memang 1 minggu itu dia menginap di rumah temannya. Tapi tuduhan netizen itu salah besar. Netizen bilang bahwa keluarga saya itu tidak peduli dengan adik saya, tidak mencari adik saya, atau tidak berusaha untuk adik saya pulang. Itu salah besar. Saya itu di saat hari keberapa itu menelepon adik saya untuk memintanya pulang. Tapi di hari itu juga ada telepon ke saya yang mengatasnamakan dia ibu temannya, meminta izin untuk adik saya untuk tinggal di situ karena dia mau pergi ke Jakarta saat itu. Kalaupun mereka menyangkal ada telepon, saya nggak telepon kakaknya almarhumah, tidak apa-apa. Saya tidak akan berbicara gimana. Saya balik lagi, hanya Allah yang tahu. Kebenarannya seperti apa hanya Allah yang tahu. Nah itu dia makanya pentingnya kita klarifikasi di sini kan. Jadi kita tahu dari sisi keluarga juga ternyata ada cerita seperti itu ya sebenarnya ya Teh ya. Oke. Jadi memang kan sekarang netizen netizen itu menggorengnya sangat-sangat parah kalau kata saya. Dibilang saya pelakunya lah, saya sendiri yang membunuh adik saya. Itu kan gila Mbak. Makanya saya udah nggak mau berbicara di media, untuk muncul di media, karena saya udah capek ngeladenin netizen yang menggoreng demi mendapatkan uang, tega sampai menuduh saya seperti itu. Jadi kalau orang mau mencari tahu atau mau tahu yang sebenarnya seperti apa dari awal seperti apa, silakan datang kepada saya, silakan saya akan menceritakan semuanya, tapi tidak untuk di-up di media karena saya sudah capek digoreng sama netizen. Iya. Berarti ini sekaligus menjawab kenapa selama ini kan yang ditanyakan oleh publik itu kan kenapa keluarga Vina kok tidak mau muncul lagi nih di media. Nah ini berarti kan sekaligus menjawab begitu ya. Ada kekhawatiran seperti itu ya dari keluarga almarhum begitu ya. Oke, siap. Betul. Masalahnya gini Mbak, saya bukan dari awal bukannya saya tidak mau mengajukan kasus ya. Cuman saya lihat sampai akhir-akhir ini kan netizen semakin parah nih menggorengnya. Saya melihat saya ini berpikir saya punya anak loh Mbak. Saya punya anak yang sekolah, punya teman-teman yang sudah kenal juga dengan siapa ibunya anak saya itu gitu. Saya nggak mau nanti anak saya ikutan kena imbasnya gitu. Oh ini ibu kamu ini kayak gini nih, oh iya ibu kamu kayak gini nih. Kan saya nggak mau Mbak. Makanya saya sekarang lebih menutup diri. Bukan berarti saya tidak mau menanggapi siapapun. Silahkan datang, saya ladenin. Kalau mereka mau tanya saya ladenin, tapi tidak untuk di-up. Sampai akhirnya kan beritanya saya di penjara. Tidak pernah saya lakukan. Di penjara di mana saya? Pada tanggal berapa? Jam berapa saya ditangkap? Tidak ada saya ditangkap sama polisi. Jadi saya sangat menyayangkan netizen. Karena mereka kesal mungkin, karena mereka nggak terima mungkin. Ini nih salah tangkap nih. Ada ini nih. Tapi saya yang memberitahu kepada polisi, Pak, tuh si A tuh Pak, orangnya tuh Pak yang membunuh. Pak, tuh si B, orangnya yang tidak. Justru saya saja cari tahu siapa pelakunya pada saat itu, Pak. Iya. Ya ini sekaligus mengklarifikasi semua ya tentang spekulasi yang selama ini beredar begitu ya di publik dan juga netizen. Ya, saya hanya bisa bilang sama Mbak seperti itu. Dan tolong banget sangat ini
jangan menanyakan sesuatu kepada nenek dan kakek saya karena mereka baru pulang dari rumah sakit juga. Saya takut jiwanya terganggu lagi, mentalnya terganggu lagi, Mbak. Saya mohon pengertiannya sekali. Ya. Boleh Teh, nanti kita yang penting kan kita udah dapat ini ya klarifikasi juga dari Teteh. Terima kasih ini informasinya. Iya. Sudah. Nah, Teteh ya saya ucapin ini ya selamat umroh aja Teh. Semoga lancar-lancar semuanya. Makasih ya Mbak ya. Iya, terima kasih Teh. Aman-aman di sana. Selamat siang. Siang. Tadi udah ini ya Mbak ya, udah ngobrol sama Teh Mariana, sudah klarifikasi juga dan keluarga juga akhirnya nantinya keputusan di Mahkamah Agung pun menerima semua keputusan. Begitu Mbak, apa ada pendapat lain yang mau disampaikan mungkin? Ya sama aja. Ya pokoknya sama aja, pihak keluarga sih tergantung keputusan Mahkamah Agung aja lah. Kalau maunya apa seperti ini ya nurut aja saya sih. Enggak dibikin susah enggak. Jadi gimana hukum aja. Iya, sudah mengikhlaskan juga begitu ya. Sudah mengikhlaskan bahwa cucu saya sudah meninggal, mungkin udah jalannya seperti itu. Ya udah saya terima dengan ikhlas. Itu aja, Mbak. Udah nggak ada perasaan sedih lagi gimana Mbak? Ya kalau masalah sedih sih ada, tapi kan jangan terlalu dibikin sedih. Karena orang udah meninggal, kita dibikin sedih terus ya nanti kita juga ya malah yang sakit. Jadi bebas aja lah, barangkali sudah jalannya, sudah takdirnya, kematiannya seperti itu ya, pasrah aja. Gimana baiknya hukum aja. Jadinya yang sering sakit-sakit kan nenek. Iya. Selalu Pikirannya. selalu ingat gitu. Sering sakit jadinya. Ya itu tadi sedikit perbincangan dengan keluarga almarhum Vina, tentunya dimana di sini kita bukan mencari pembenaran siapa yang benar atau salah, justru di sini kita semua baik dari keluarga almarhum juga sudah menyatakan ingin mencari seterang-terangnya gambaran sebenar-benarnya seperti apa yang terjadi, peristiwa apa sebenarnya yang terjadi hingga menewaskan almarhum Vina dan Eki. Dan tentunya ini kita semua menantikan bagaimana keputusan akhirnya, apakah bisa dibuktikan apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Francisca Rati dan Indarmawan HDD, jurnalis NTV melaporkan.